kita ketemu lagi nih Ibu di pendampingan ini. Alhamdulillah saya sudah berada di sini walaupun cuaca agak kurang bersahabat hari ini. Ya, betul Pak, betul. Oke. Baik Ibu, hari ini saatnya kita untuk pendampingan ini kita akan membahas tentang berbagai hal terkait dengan materi-materi yang terkait dengan mungkin mengawali itu Ibu, saya mulai dengan kita coba review dulu proses pembelajarannya. Kira-kira proses apa yang sudah berjalan selama 1 bulan terakhir ini? Proses pembelajaran yang berjalan kurang lebih 1 bulan ini yaitu pembelajaran yang berpihak kepada murid dan saya sudah mencoba melakukan. Kemudian sosialisasi pemetaan sumber daya sekolah juga berjalan. Jadi pemetaan sumber daya sudah berjalan. Lalu capaian yang diperoleh selama 1 bulan terakhir ini? Capaian yang diperoleh itu setelah melakukan pemetaan sosialisasi pemetaan sumber daya, teman-teman saya dan teman-teman itu sudah bisa melakukan mengidentifikasi sumber daya apa yang ada di sekolah dan bisa dimanfaatkan. Jadi sudah melakukan penerapan begitu ya. Baik, itu kita lanjut di mana pemetaan sumber daya sendiri kita akan coba. Apa yang Ibu temukan ketika melakukan proses pemetaan sumber daya? Yang saya temukan ketika melakukan pemetaan sumber daya itu yang selama ini tidak terpikirkan oleh kami, oleh saya ataupun kami di sekolah itu ternyata itu masuk di bagian pemetaan sumber daya sekolah. Misalnya pemetaan sumber daya lingkungan yang selama ini yang kami pikir hanya mungkin berupa lapangan sekolah, tetapi ternyata lingkungan yang ada di sekitar itu bisa dimanfaatkan sebagai sumber daya atau aset sekolah itu sendiri. Misalnya di sini lingkungan laut, Pak. Oh iya, dan posisi sekolah ini kan di tengah pulau kecil ya, jadi dikelilingi oleh pantai-pantai begitu. Jadi kami itu bisa melakukan tinjauan, misalnya melakukan pembelajaran bersama anak-anak dengan melakukan tinjauan biota laut. Oh, biota laut. Ataupun pelajaran olahraga anak-anak bisa sekaligus dibawa sebagai lingkungan berenang di laut di pinggir pantai begitu. Lalu apa hal yang menarik khususnya yang ditemukan oleh Ibu yang menarik? Yang menarik itu Pak, pemetaan sumber daya itu ternyata hal yang selama ini kita tidak pernah pikirkan dan itu ternyata bisa dijadikan sebagai aset sekolah itu sendiri. Kemudian misalnya sumber daya politik, di sini yang pemahaman kami selama ini bahwa pemberdayaan politik itu hanya bersama pemerintah di setempat ataupun pemerintah daerah, tapi ternyata misalnya kerjasama dengan puskesmas ataupun kepolisian itu bisa berubah jadi aset politik juga buat sekolah. Oh iya. Lalu perubahannya apa yang diharapkan yang dapat terjadi di lingkungan sekolah setelah mengetahui sumber daya? Perubahan yang saya harapkan tentunya sekolah bisa memanfaatkan sumber daya yang sudah diidentifikasi dan dilakukan pemetaan tadi, kemudian memanfaatkan proses komunikasi untuk membangun komunikasi dengan pemerintah daerah setempat ataupun pemerintah desa, juga mungkin dengan ragam ke pemerintah, bukan pemerintah, maksudnya dinas kesehatan begitu ataupun dinas pertanian untuk pembelajaran bagi anak-anak juga. Iya. Lalu bagaimana Ibu bisa mewujudkan perubahan tersebut? Untuk mewujudkan perubahan tersebut tentunya saya butuh kolaborasi ataupun kerjasama dengan baik itu pada pimpinan dan semua elemen yang ada di sekolah, termasuk guru maupun murid itu sendiri, juga masyarakat setempat.
Lalu bagaimana Ibu akan menggunakan hasil pemetaan keperluan untuk memaksimalkan potensi? Untuk menggunakannya tentu saja harus diterapkan dulu pada sekolah, kemudian sekaligus juga pembelajarannya diterapkan kepada anak-anak dan memanfaatkan aset yang ada untuk pembelajaran. Jadi aset yang dimanfaatkan secara maksimal begitu, ya, supaya dapat mewujudkan untuk memaksimalkan potensi itu. Jadi semua aset-aset ini dimanfaatkan. Utamanya aset-aset mana yang kira-kira menurut Ibu yang paling utama sekarang dimanfaatkan? Terutama aset manusianya dulu, Pak. Manusianya mungkin membangun kualitas daripada guru-guru itu sendiri. Kemudian aset fisik juga itu penting. Semua aset saya rasa itu penting, Pak, tapi yang paling penting adalah aset manusianya terlebih dahulu. Sebagai ujung tombak yang bakal ya. Lalu kita lanjut masih tentang pembuatan aplikasi sumber daya ini, Bu. Bagaimana proses dalam menemukan atau mengidentifikasi sumber daya yang harus? Tentunya saya sebagai CGP sendiri yang sudah memahami daripada materi sumber daya itu sendiri, saya melakukan komunikasi dengan pimpinan terlebih dahulu untuk melakukan sosialisasi, kemudian menentukan waktu untuk membahas bersama dengan teman-teman guru, lalu melakukan pemetaan identifikasi terlebih dahulu dan melakukan pemetaan. Kira-kira apa kendala dan tantangan yang ada di saat identifikasi? Tantangannya karena di sini daerah pulau, jadi segala sesuatunya itu kami terbatas, dan juga mungkin aset politik yang menjadi kendala di sini adalah menentukan aset politik bagi kami, terutama membangun komunikasi mungkin dengan dinas-dinas terkait, karena kondisi di sini daerah pulau jadi mungkin sulit untuk menjangkau karena posisi daerah itu sendiri, penyeberangan itu ya, iya. Jalur transportasinya mungkin yang terbatas. Lalu bagaimana perasaan Ibu ketika berhasil identifikasi sumber daya? Tentunya saya senang, yang selama ini saya pikirkan bukan sebagai sumber daya, ternyata itu adalah sumber daya terutama itu pemanfaatan aset lingkungan. Lalu apa pertimbangan Ibu dalam menentukan sumber daya seperti itu? Pertimbangannya hal yang bisa dimanfaatkan dalam pembelajaran. Jadi segala macam sumber daya itu Bisa dimanfaatkan pembelajar untuk bisa belajar. Hal lain mungkin membangun kerjasama dengan masyarakat, karena meskipun kami dari sekolah seperti apa keinginan untuk memajukan sekolah tersebut dengan murid-murid, tapi kalau masyarakat setempat juga tidak mendukung, terutama orang tua dari siswa itu sendiri, saya rasa tidak akan berjalan maksimal. ada lagi? Oke, kita masuk. Tadi sudah sebenarnya bagaimana masuk pada proses pengambilan keputusan. Berdasarkan hasil pemetaan itu yang dilakukan, bagaimana hal tersebut dapat mempengaruhi pengambilan keputusan? Jadi bisa mempengaruhi pengambilan keputusan di sini. Terkadang ada dilemanya juga, Pak. Ya, misalnya kita sedang menentukan ini sebagai aset sekolah, tapi di situ mungkin tidak ada di lingkungan sekolah kami. Jadi itu menjadi hal yang dilema buat saya, terutama dilema etis. Masuk pada dilema etika ya. Oke, baik. Lalu apa yang menurut ini yang masih perlu dikembangkan, perlu dievaluasi? Yang perlu dikembangkan untuk pemetaan aset itu
mengetahui apa aset yang ada di situ, tapi bagaimana kita memanfaatkannya untuk mengembangkan murid itu sendiri. Dalam artian bisa untuk meningkatkan kompetensi siswa dan makalah kompetensi itu. Apa yang menurut ibu ini mendukung keberhasilan dari kira-kira apa yang menurut? Tentunya keberhasilan yang akan mendukung itu adalah dukungan dari semua pihak sekolah. Termasuk kepala sekolah. Ya, termasuk pimpinan itu hal yang paling penting terlebih dahulu. Karena bagaimanapun keinginan saya untuk berbuat, tapi kalau tidak ada dukungan dari pimpinan ataupun rekan-rekan sejawat saya tidak mungkin berjalan sendiri. Sejauh ini bagaimana? Sejauh ini tanggapan pimpinan itu sangat baik, responnya bagus, karena beliau juga sedang melakukan proses di sekolah pikiran. Oh, di paling tidak juga satu dukungan yang luar biasa ini Kami bisa berkolaborasi dengan sekolah. Lalu adakah pengalaman yang terjadi yang mencerminkan dilema etika yang terkait dengan murid maupun dengan rekan sejawat yang terkait dengan dilema etika itu bisa? Banyak sekali Pak kalau yang soal-soal seperti itu. Misalnya terkadang ketika kita melakukan sosialisasi depan pimpinan atau rekan sejawat, yang menjadi kendala saya itu ataupun dilema etika itu mungkin pertama soal waktu, kedua disiapkan teman-teman juga. Mungkin ada, tidak bisa dipungkiri Pak, ada yang respon baik, ada respon yang biasa saja. Ada yang antusias, ada juga yang biasa saja. Jadi itu bagian dari dilema etika yang bagaimana mewujudkan itu. Kalau di murid kalau murid yang jadi dilemanya itu karena kadang ketika awal-awal mereka antusias, di pertengahan lagi mereka sudah mulai down, ya jadi sesering mungkin kita harus memotivasi. Kayaknya ini sama dengan proses ibu mengikuti program CGP, awalnya semangat, tengah-tengahnya mulai down, dekat jatuh lagi mulai bangkit lagi gitu ya. Nah, sekira juga masuk bagian itu. Lalu menurut ibu, apakah proses pengambilan keputusan dilakukan sesuai dengan prinsip dan alat-alat pelajaran menurut kita? Ya, sudah menerapkan, belajar menerapkan. Kalau saya bilang sudah sesuai, mungkin sepenuhnya belum, tapi saya sudah mencoba untuk menerapkan. Berarti sudah menerapkan prinsip-prinsip yang kalian menurut kita tadi. Ini masalah pengambilan keputusan. Ya, lalu apa hal yang menurut ibu ini perlu dikembangkan dalam regulasi proses pengambilan keputusan? Untuk terkadang kan kita masih berpikir berbasis peraturan, tapi yang perlu juga itu ada juga yang berbasis kebenaran atau kesetiaan. Jadi itu yang kadang menjadi dilema kita juga. Kira-kira yang perlu dibagi perlu dikembangkan itu yang perlu dikembangkan pengambilan keputusan yang 9 prinsip itu. 9 prinsip ya. Dan itu mungkin wajib juga ditahu oleh teman-teman lain supaya dalam pengambilan keputusan itu tepat. Jadi paling tidak bisa dipahami teman-teman bahwa yang mana dilema etika, yang mana yang lain dari itu seperti itu. Saya lihat tadi menjadi kita yang lebih penting dilema etika. Dan rujukan moral. Kalau rujukan moral, kadang-kadang kita masih bisa pilih dilema etika yang kadang-kadang agak berat untuk melakukannya. Benar versus benar Pak. Iya, masalahnya itu semuanya benar. Jadi tinggal memang dibutuhkan kita untuk bagaimana mengambil satu keputusan. Makanya yang mana dalam keputusan harus selalu yang dua ini saling beriringan. Apakah itu masalah dalam moral atau dalam dilema etika.
Jadi sebelum kita mengambil keputusan harus kita bisa melihat yang kedua kali. Terus tetap yang menggunakan yang 9 langkah tadi. Oke, baik. Oke, baik. Lalu Ibu kita lanjut ini untuk refleksi kompetensi di bulan kelima. Mungkin saya akan coba ini cek ke Ibu apa saja pencapaian Ibu pada pembelajaran bulan ini. Yang direfleksikan kemarin itu mengembangkan saya memiliki kompetensi yang ingin rencana. Membuat rancangan lingkungan kelas yang merdeka belajar. Kemudian memimpin upaya membangun lingkungan belajar yang berpusat pada murid. Jadi itu saya sudah lakukan, terutama dengan penerapan pembelajaran diferensiasi, karena di situ kita harus mempertimbangkan 3 mata, minat siswa, profil siswa itu sendiri, dan ya, jadi ada minat, ada profil, dan termasuk bakatnya di situ ya. Oke. Lalu apa terdapat tantangan kalau kesulitan dalam proses? Kalau tantangannya seperti yang saya jelaskan tadi, siswa awal-awalnya antusias, di tengah down lagi. Jadi seintens mungkin kita harus membangun motivasi kepada anak, memberi motivasi. Lalu bagaimana Ibu menanggapi tantangan dan kesulitan? Saya mencari solusi terbaik bagaimana anak-anak tersebut bisa supaya semangat terus. Misalnya dalam bentuk pembelajaran. Terkadang ketika misalnya kita masuk di kelas, anak-anak itu sudah mulai kelihatan muka kusut. Jadi bagaimana kita menciptakan suasana yang bisa menyenangkan buat anak-anak. Jadi dicari cara bagaimana bisa bangkit kembali. Lalu bagaimana Ibu akan menggunakan pencapaian tersebut untuk proses belajar selanjutnya? Untuk menggunakannya tentunya harus diterapkan secara kontinu, secara terus dan melakukan inovasi dan kreativitas terhadap pembelajaran yang dilakukan di kelas. Kalau untuk yang sejauh tentang masalah ini, apakah itu tidak perlu dikomunikasikan lagi dengan teman sejawat siswa itu? Saya rasa itu penting Pak dilakukan komunikasi dengan rekan sejawat. Terkadang kan rekan sejawat sendiri mungkin mereka belum tersebut, sehingga komunikasi untuk membangun kolaborasi penting. Kira itu Ibu dari pertemuan kita ini sudah mencapai seluruhnya yang tadi terkait dengan bincang-bincang soalnya yang tadi mulai dari Surabaya dan itu tadi dari pihak ini saya menganggap bahwa Ibu pada saat sekarang sudah mulai lanjut lebih jauh semangatnya karena ini mungkin sudah dekati penghujung akhir dan juga CGP seluruhnya sudah menyelesaikan modul-modulnya di program penggerak angkatan keempat ini. Saya berharap mudah-mudahan Ibu tetap semangat dan nanti kita akan ketemu di lembaga dan kita sudah melihat apa yang dibaca dan kita akan melihat lagi program-program yang sudah di